Alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan lagi ta'liq dan juga mudarasah di Mandhumah Bahjatit Tullab wa Tuhfatil Qurra wal Kuttab. Terakhir kita di bait keberapa? 15 atau 16? Di bait pokoknya yang terakhir kita bahas itu penulisan hamzah di tengah di atas ya. Di perkataan Nadhim rahimallahu ta'ala wa tursamu ya'an bisab'in bil bayani tu'lamu. Ini tu'lamu itu tu'lamu hadhis sab'a ya. Ini tu'lamu as-sab'u dengan penjelasan maka yang 7 keadaan ini ya diketahui. Yang intinya 7 keadaan ini berfokus kepada kasrul hamzah dan juga kasru ma qablaha. Tapi saat ini kan 7 terbatas kepada apa? Hamzahnya maksurah atau sebelumnya maksur. Nah, kita tambahkan ada 3 maudhi' lagi. Di mana hamzah yang di tengah itu ditulis di atas ya. Ini di luar dari apa yang beliau sebutkan 7 keadaan hamzah di tengah itu ditulis di atas ya. Dengan nanti bercabang dia fokusnya imma antakunal hamzah al mutawassithahnya maksurah atau an yakuna ma qablaha maksuran. Nah, yang pertama ini berarti keadaan yang ke-8. Kapan hamzah mutawassithah ditulis di atas ya? Kita sebutkan idza kanati al hamzatu al mutawassithatu maftuhatan qablaha alifun aw waw. Qablaha madza? Alifun aw waw. Ini sebenarnya maudhi'nya sudah tersebutkan di uraian kita sebelumnya. Ketika menjelaskan hamzah maftuhah, kan hamzah maftuhah itu kan ya berpotensi ditulis di atas alif. Nah, tapi ketika sebelumnya itu sakin mu'tal dan sakin mu'talnya itu alif dan juga apa? Waw, maka hamzah maftuhahnya tidak lagi ditulis di atas alif melainkan ditulis di atas apa? Di atas satr. Oh, ini kita di atas apa? Di atas ya. Berarti apa? Idza kanatil hamzatu maftuhatan qablaha al-ya. Bukan alif atau ya, itu nanti di satr. Jadi apa? Kita ulang, idza kanatil hamzatu maftuhatan qablaha basad al-ya. Ini yang kita sebutkan sebelum-sebelumnya itu di hamzah maftuhah ketika menyebutkan salah satu keadaannya dia ditulis di atas alif. Kalau sebelumnya sakin, kita bilang sakin sahih. Kalau sakin mu'tal gimana? Kalau alif sama waw nanti itu di atas satr. Kapan dia ditulis di atas ya? Kalau sakin mu'talnya ya. Ini keadaan yang ke-8. Terus kita tambahkan keadaan selanjutnya, idza kanati al hamzatu al mutawassithatu madmumatan. Ini berarti keadaan 9. Kapan hamzah yang di tengah itu juga ditulis di atas alif, di luar dari apa yang disebutkan beliau dari 7 keadaan. Jadi kita tambahkan nih keadaan yang ke-9. Idza kanatil hamzatu matmumatan qablaha yaun. Qablaha mana Ustaz? Qablaha ya. Jadi ada hamzah matmumah sebelumnya apa Ustaz? Sebelumnya ya. Karena kalau hamzah matmumah sebelumnya sakin mu'tal, tafsilnya gimana? Kalau alif alal qaidah kan, dia tetap ditulis di atas waw. Kalau dia waw nanti di atas satr. Nanti kita akan sebutkan di bait selanjutnya yang baru nanti kita akan baca. Terus kalau ya maka dia ditulis di atas apa Ustaz? Di atas ya. Jadi apabila hamzahnya maftuhah tadi yang pertama, yang ke-8 au matmumah sebelum hamzah mutawassithahnya tadi ada ya, maka ini termasuk keadaan kapan hamzah mutawassithah ditulis di atas apa Ustaz? Ya. Terus yang terakhir yang ke-10 berarti maudhi' al-ashir atau kita bilang al-halatul ashirah. Keadaan ke-10 kapan hamzah di tengah kata itu ditulis di atas ya. Nah, ini ada kaitannya dengan kita bilang apa? Lughatul misriyin yang pernah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ini ada kaitannya dengan apa? Dengan apa yang muqarrar yang tersebutkan di lughah al-misriyin yang tersebutkan di pertemuan kita sebelumnya.
Apa itu keadaannya? Idza kanatil hamzatu apa Ustaz? Madmumatan asluha tursamu alal waw. Waqa'a ba'dahal waw. Wa kana ma qablal hamzati harfan muttasilan. Nah, ini keadaan ke-10 Ustaz. Apa? Idza kanatil hamzatu madmumatan. Wa asluha aslu hadil hamzah. Jadi hamzahnya madmumah kan? Aslu hadil hamzah tursamu alal waw. Asluha tursamu alal waw. Karena bisa jadi apa sebelumnya sakin sahih atau sebelumnya apa maftuha. Intinya dia ditulis aslinya di atas waw. Waqa'a ba'dahal waw. Setelahnya ada waw, berarti ada huruf yang sejenis dengan markapnya, sejenis dengan apa? Kursinya. Dan huruf sebelum hamzah itu harfun muttasil. Wa kana ma qablal hamzah muttasilan. Muttasilan artinya apa? Ya, dalam penulisannya dia akan disambung dengan huruf yang lain atau huruf yang setelah hamzah. Ya, maka di sini kita tulis nanti yang namanya hamzah mutawasithah di atas ya. Nah, ini saja. Ini kita tambahkan 3 maudhi untuk merapikan apa yang sebenarnya sudah kita sebutkan ya secara terpencar di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ketika kita menjelaskan hamzah mutawasithah ditulis di atas alif atau hamzah mutawasithah ditulis di atas waw. Nah, itu kan nanti masing-masing ada pengecualiannya. Nah, pengecualiannya nanti meskipun dia maftuhah, meskipun dia madmumah, tapi nanti dia ditulis di atas ya. Nah, itu nanti bisa antum murajaah yang sebelumnya biar nanti bisa memahami apa yang kita tambahkan dari 3 keadaan kapan hamzah mutawasithah ditulis di atas ya. Nah, kita masuk ke penulisan hamzah mutawasithah yang terakhir, yaitu ditulis ala satr, artinya tanpa penyangga. Dan itu yang disebutkan oleh An-Nadhim di bait ke-16 ya. Di bait ke-16 qala An-Nadhimu rahimallahu taala nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumikum fid darain wahdhif limaddin duna labsin mutlaqa wa ba'da linin hadfuha qad huqiqa. Jadi di satu bait ini An-Nadhim rahimallahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita terkait penulisan hamzah mutawasithah bidunil kursi atau bidunil markab. Ini tanpa penyangga. Artinya nanti bahasanya dia ditulis di atas satr. Nah, ini kapan? Kata beliau ada 2 dhabit. Disebutkan yang pertama wahdhif di setengah bait pertama, wahdhif limaddin. Wahdhif di situ maksudnya wahdhif al-kursi. Wahdhif al-markab artinya nanti hamzah mutawasithahnya ditulis di atas satr. Limaddin ay liwujudi maddin ba'daha. Disebabkan karena apa? Adanya mad. Mad itu apa? Mad itu harful illah apabila sakin dan sebelumnya ada harakatun mujanisatun lahu. Jadi mad itu apa? Huruf mad itu apa? Huruf illah dia sakinah dan sebelumnya ada harakat yang sesuai dengannya. Kalau alif berarti fathah, kalau waw berarti sebelumnya dhammah, kalau ya berarti sebelumnya apa Ustaz? Kasrah. Kalau alif itu kan daiman sakinah, tapi kalau waw dan ya ini apa? Terkadang sakinah, terkadang apa? Terkadang bisa jadi dia mutahar rika. Ala kulli hal ini ketiga huruf illah ini disebut dengan huruf lumad. Idza kanat sakinatan wa kana ma qablaha biharakatin mujanisatin laha, artinya diharakati dengan harakat yang sesuai dengan ketiganya. Alif itu fathah, waw itu dhammah, ya itu apa? Kasrah. Nah, ini apakah mutlaqan? Apakah setiap keadaan ada hamzah mutawasithah, ya kan? Setelahnya kemudian kita dapatin apa? Ada harful mad. Apakah nanti terjadi yang namanya penghapusan markab atau kursi dari hamzah mutawasithah sehingga hamzahnya ditulis di atas satr? Kita bilang ini apa? Tidak di semua keadaannya. Ini pun ya ala lugati apa? Ala tariqatil misriyin saja. Artinya penghapusan kursi, hamzah tadi tidak lagi ditulis di atas kursinya, tidak lagi ditulis di atas penyangga, ditulis ala satr. Itu pun kalau berdasarkan tariqatul misriyin. Maka dari yang setengah bait ini, dhabit pertama yang beliau sebutkan, kita bisa keluarkan darinya apa Ustaz? Dua keadaan. Kapan hamzah ditulis tanpa kursi atau di atas satr, di tengah-tengah. Yang pertama Ustaz,
Idza ini yang pertama ini apa? Itu tadi yang terakhir kali kita sebutkan di penulisan hamzah mutawassithah di atas ya. Hampir sama. Kalau ini ditulis di atas satar, apa saat keadaannya? Gimana berarti ibarahnya? Idza kanatil hamzatu madmumatan, ya kan? Asluha rasmuha alal waw. Wa waqa'a ba'daha apa? Al waw wa kana ma qablaha. Kalau tadi ditulis di atasnya apa? Wa kana ma qablal hamzati apa? Muttasilan. Kalau ini wa kana ma qablal hamzati munfasilan. Nah, contohnya apa? Raufun. Ini ala tariqatil misrin, ala lugatil misrin, raufun. Penulisannya gimana? Ra, hamzahnya ngambang, tanpa dikasih apa? Penyangga. Artinya, kalau kita lihat kaidah umum dalam penulisan hamzah mutawassithah, itu kan asalnya ditulis di atas waw. Kenapa? Karena hamzahnya madmumah, sebelumnya maftuha. Harokat terkuatnya adalah dhammah. Berarti kan seharusnya hamzah mutawassithahnya ditulis di atas waw. Tapi ala tariqatil misriyin ketika huruf sebelum hamzahnya itu harfun munfasil, maka hamzahnya dihapus penyangganya. Dihapus apa Ustaz? Dihapus penyangganya, yaitu yang aslinya waw dihapus sehingga dia ditulis di atas satar. Tapi kalau ala tariqatis syamiyin, maka ini dhabit enggak perlu kemudian apa? Kita kemudian pikirkan, karena kan fokus penulisan hamzah mutawassithah itu hanya kepada harokat hamzah sama harokat sebelumnya, tidak ada kaitannya dengan harful mad setelah hamzah. Ya, sehingga ini kita sebutkan keadaan pertama ini kebalikan atau ya berlawanan dengan yang penulisan hamzah mutawassithah di atas ya. Kalau tadi kana qabla al hamzahnya itu harfan muttasilan, kalau di sini kana qablal hamzah atau kana ma qablal hamzati itu apa? Harfan munfasilan. Maka contohnya tadi seperti rauf. Ini termasuk ya keadaan di mana hamzahnya itu ditulis di atas satar, ngambang di tengah-tengah, bidunil kursi. Ini kita bilang ala tariqatil misriyin. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua idza kanatil hamzatu maftuhatan waqa'a ba'daha alifut tathniyah. Ini udah pasti Ustaz. Sebenarnya nggak perlu kita sebutkan hamzahnya maftuhah kan? Karena kan kalau kita sebutkan setelahnya itu apa Ustaz? Alifut tathniyah, otomatis huruf sebelum alif itu sudah pasti maftuh, karena alif itu apa? La hayatalaha ila bi fathi ma qablaha. Sebenarnya kan nggak perlu kita bilang idza kanatil hamzatu maftuhatan. Ya tapi nggak apa-apa untuk taudih, untuk lebih memperjelas. Kalau ada hamzah maftuhah dan setelahnya ada alif tathniyah. Nah, ketika kita sebutkan alif tathniyah, berarti kalau alif setelah hamzahnya atau yang hamzah maftuhah tadi itu bukan alif tathniyah, melainkan alif zaidah, maka hamzahnya tetap ditulis di atas alif, artinya dengan penyangga. Nah, ini kalau setelahnya alif tathniyah, ini baru dihapus penyangganya. Penyangganya ini apa saat ya? Berarti penyangganya aslinya alif. Nah, alifnya itu dihapus biar tidak terjadi perjumpaan apa Ustaz? Perjumpaan dua alif. Jadi sebenarnya sama tadi. Kenapa waw di rauf ala tariqatil misrin dihapus Ustaz? Ya biar tidak ada istima'ul mithlain. Enggak ada perjumpaan dua huruf yang semisal. Ya itu ala tariqatil misrin. Tapi kan ala tariqatis syamiyin enggak masalah. Antum boleh tulis rauf hamzahnya itu yang madmumah di atas waw, enggak masalah. Tapi kan ala tariqatil misrin li karahati ijtima'il mithlain. Nah, di sini juga begitu. Ya, aslinya penyangganya alif, hamzahnya ditulis di atas alif. Disebutkan setelahnya alifut tathniyah. Nah, ini nanti hamzahnya tidak lagi ditulis di atas alifnya, dihapus alifnya. Li alla yajtami'a al mithlan. Biar tidak terjadi perjumpaan dua huruf yang semisal, yaitu apa? Alif yang sebagai penyangga hamzah sama alif tathniyah setelahnya. Nah, ini makanya kita bisa dengan keadaan yang kedua ini coba membedakan apa? Coba tulis Al-Qur'ani sama Al-Qur'anu. Ini dua hal berbeda. Al-Qur'ani ini musanna dari Qur'un. Qur'un yang artinya tuhrun. Qur'un artinya suci. Qur'un kalau kita tasniyahkan kan berarti tasniyah itu dengan menambahkan apa? Dengan menambahkan alif sebagai alamat rafa kan, dan nun itu sebagai iwat apa? Anit tanwin.
Kan kita tambahkan alif dan nun kalau di halatur rafa. Nah, ketika kita tambahkan alif dan nun, ini kan alif tathniyah. Paham Ustaz? Berarti ada hamzah jatuh setelahnya apa? Alif tathniyah. Meskipun hamzahnya itu kan aslinya mutatarifah, kan? Mutatarifah itu maksudnya hamzahnya akhirah. Qur'un itu kan apa? Aslinya hamzahnya di akhir. Tapi ketika ditambahkan alif dan nun, ketika ditathniyahkan dengan menambahkan alif dan nun, ini kan dia menjadi apa? Menjadi mutawassithah. Mutawassithah apa namanya? Mutawassithah aridah. Nah, kan kita pernah sebutkan di awal. Penulisan hamzah mutawassithah itu maksudnya apa? Apakah setiap hamzah yang aslinya di tengah saja? Enggak. Atau apa? Hamzah yang aslinya di akhir ketambahan sama ini misalkan alif dan nun, ya, ketika kita ingin mentasniyahkannya dia sora mutawassithatan. Mutawassithatan aridah namanya. Ya sudah, di sini keadaannya apa? Hamzahnya ditulis tanpa kursi. Artinya dihapuskan apa penyangganya itu alif. Jadi kita tulisnya gimana? Al-Qur'ani. Ya sudah, hamzahnya di tengah. Hamzahnya tanpa kursi. Beda kalau misalkan kita nulis Al-Qur'anu. Al-Qur'an itu kan kalau kita turunkan, Al-Qur'an itu kan masdar dari apa kok? Qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Nah, Qur'an. Nah, itu kan sebenarnya apa? Ada hamzah setelahnya alif. Tapi kan alif masdar itu alif zaidah. Alif masdar itu alif apa, Ustaz? Alif zaidah. Ya, sehingga setelah hamzah bukan alif tathniyah, ya hamzahnya tetap ditulis di atas alif. Tapi memang ketika ada hamzah ditulis di atas alif, ini kan hamzah maftuhah. Setelahnya diucapkan alif, nah nanti dia ditulis ala suratil mad. Nah, aslinya tetap hamzahnya tadi ditulis dengan penyangga. Artinya kalau bukan alif tathniyah, hamzahnya tetap ditulis dengan penyangganya, dengan kursinya. Ya, namun kalau di Al-Qur'an, ya ketika ada hamzah maftuhah ditulis di atas alif, setelahnya alif, maka dia ditulis apa? Ala suratil maddi. Ala surati apa, Ustaz? Ala surati al-mad. Tuktabu atau tursamul hamzatu maddan. Jadi ini dari perkataan Syekh wahdif limaddin, wahdif al-kursiyah liwujudil maddi. Ini keluar darinya dua keadaan. Saat kemudian beliau sebutkan duna labsin mutlaqah. Ini kata beliau, hapuslah penyangganya karena ada huruf mad setelahnya. Ini huruf madnya apa? Yang sesuai dengan markabnya, yang sesuai dengan kursinya. Kan tadi kan kalau antum lihat dua keadaan tadi kan karena memang apa? Karena sama kan saja. Huruf mad setelahnya itu apa? Serupa dengan penyangganya, maka penyangganya tadi dihapus. Ya tadi kita bilang alasannya li alla yajtami'a al-mithlan. Biar tidak bertemu dua huruf yang sama dalam satu kata. Nah, itu kata beliau, itu dihapus kalau memang penghapusannya tidak menyebabkan kerancuan, keserupaan dengan kata yang lain. Saat ini sebenarnya ini kembali nanti ke ilmu dobat. Jadi ada dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu penulisan ada yang namanya dobtul kalimah. Nah, nanti kalau misal kita benar-benar belajar dobtul kalimah ini, itu hamzahnya, ini kan beliau nanti kalau antum lihat di syarah, beliau tuh mencontohkan dengan ini, qara'a. Jadi qara'a, Ustaz. Beliau contohkan dengan apa? Qara'a. Coba antum tulis qara'a. Gimana, Ustaz? Antum tulis. Kalau kita sesuaikan dengan kaidah kita. Qara'a gimana antum tulis? Qara'a gimana tulis? Hamzahnya pakai kursi alif atau tanpa penyangga? Pakai apa? Pakai kursi atau tanpa penyangga? Kalau sesuaikan kaidah, itu alifnya alif apa? Alif tathniyah atau bukan? Alif untuk tathniyah atau bukan? Qara'a. Alif untuk tathniyah. Qara'a. Misalkan dua orang, mereka berdua telah membaca. Qara'a. Mati lur. Enggak usah. Jadi coba antum tulis. Ini antum biar bisa baca syarahnya ya. 2 berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, Masya Allah. Nah, ini biar antum bisa baca syarahnya nanti, Ustaz. Jadi sebenarnya kalau kita nulis, ini kalau kita yang nulis ya, yang tanpa dobat-dobat ya, ini nggak ada sebenarnya masalah. Maksudnya ya antum tulis qara'a, kalau tadi sesuai yang kita jelaskan, ya qara'a hamzahnya itu ditulis tanpa kursi.
Ya udah qara'a kan gitu Ustaz ya. Qara'a. Nah, nanti dalam dhabat Ustaz. Nah, hamzahnya kan tanpa kursi. Itu hamzahnya tipis sekali dengan alif setelahnya. Jadi dia seolah ditulis di atas alifnya. Alif yang tathniyahnya. Sehingga katanya kalau dihapus markapnya itu akan membuat dia serupa dengan apa? Dengan qara'a yang dia apa? Lil mufrad al mudzakkar. Ini kembali lagi ke apa saat ilmu dhabat, dhabtul kalimah. Dulu kita di kuliah dulu sempat belajar ini. Memang ya termasuk apa saja ya kalau ada di muqaddimah kitab itu termasuk kesulitan yang dihadapi oleh talib itu bukan masalah kaidah imla. Kalau kaidah imla itu kan gampang ya. Kita tulis tadi kaidah keadaan-keadaan misalkan. Kan bisa kita gambarkan. Oh, kayak gitu. Tapi tahu kaidah belum tentu bisa menulis kalimat dengan benar. Karena dalam penulisan kata itu ada yang namanya dhabat. Ada yang namanya apa, Ustaz? Dhabat. Atau kita bilang khotnya. Nah, dalam khot itu kan nggak sembarangan, Ustaz. Naruh huruf kepala ainnya itu kan ya ada kaidah-kaidahnya kan. Ini dhabat. Nah, jadi sebenarnya nggak ada iskal, maksudnya nggak ada labes. Kalau kita nulis nih tanpa kursi kan di tengah-tengah, bukan deket atas pucuk alifnya kan, ya kan? Tapi kalau antum lihat di misal, itu belum tulis agak pucuk dia, deket alifnya. Ya kalau kayak gitu ya serupa dengan apa? Dengan qara'a yang dia mufrad mudzakkar, yang dia untuk ghaibnya huwa. Ya kalau gitu jelas, kalau kita benar-benar nulisnya sesuai dhabatnya, ini akan terjadilah labes. Jadi ini yang beliau ingin maksudkan itu ketika tidak terjadi kerancuan. Paham Ustaz? Tapi semisal qara'a, ini tetap ditulis di atas apa? Ditulis di atas alif. Artinya tidak ditulis tanpa kursi. Tapi ala kulli hal kita bilang ya tadi ditulis tanpa kursi. Ya, ini nanti bisalah di murojaah atau dipelajari nanti terkait dhabtul kalimah. Ini termasuk ilmu yang seru Ustaz kalau dibaca. Dulu ini termasuk nilai tertinggian nih kalau di kuliah. Meskipun nggak masuk kelas, tapi ya ana senang bacanya. Karena ini berkaitan dengan penulisan, Nur. Penulisan apa? Penulisan kata. Hamzah itu misal nih kalau nulis hamzah, nanti kan kita akan nulis hamzah akhirah toh, hamzah mutatarifah. Nah, itu kalau misalkan dia ditulis di atas ya, itu posisinya di mananya? Misalkan dia ditulis di atas ya, apakah di cekungan perut ya-nya? Atau di ujung ekor ya-nya? Itu di situ yang dibahas. Apa di kepala ya-nya? Nah, itu yang dibahas di ilmu apa? Dhabtil kalimah. Nah, ini lain lagi daripada kaidah-kaidah imla. Sehingga apa yang beliau sebutkan duna labsin mutlaqan itu ada kaitannya dengan ilmu dhabat. Kemudian saat dhabit yang kedua yang beliau sebutkan terkait penulisan hamzah mutawassithah tanpa kursi, artinya tanpa penyangga tadi ala satar wa ba'da linin. Idza waqa'atil hamzatu al mutawassithah ba'da linin. Ya, lin ini harful illah sakinah, terus sebelumnya itu apa? Harakatun imma mujanisa ataupun ghairu mujanisa. Ya, intinya ada harful illah sakinah. Ini harful illahnya kita sebut dengan harful lin tanpa memperhatikan apakah harokat sebelumnya mujanisa ataupun tidak. Nah, apabila ada hamzah mutawassithah jatuh setelah lin atau harful illah yang sakinah sebelumnya mujanisa ataupun ghairu mujanisa, maka kata Syekh hadfuha hadful markab atau hadful kursi tadi qad huqiqa. Tapi apakah ini alal itlaq saat kita tetap bilang tidak. Ini apa saat? Ya, kita keluarkan darinya dua keadaan juga. Apa? Ini tadi yang sempat tersebutkan salah sama kita tadi. Apa saat? Idza kanatil hamzatu al mutawassithatu maftuhatan qablaha madha? Qablaha alifun au wawun. Qablaha alifun au wawun. Ini keadaan pertama. Ini kan sebenarnya apa yang sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya. Ini kita rapikan di sini. Dari perkataan Syekh wa ba'da linin ay idza waqa'atil hamzatul mutawassithatu ba'da lin, ini apakah semuanya? Enggak, laisa alal itlaq. Kita bilang kita keluarkan darinya dua keadaan. Itu apa? Idza kanatil hamzatu maftuhatan wa qablaha basat alifun au wawun. Contohnya misalkan tasa'ala
Ya kan hamzahnya maftuhah sebelumnya alif. Nah, itu hamzahnya ditulis tanpa kursi. Atau apa? Tasaulun. Bukan. Inna dau'ahu misalkan. Inna udu aka misalkan. Ada hamzah maftuhah sebelumnya waw. Nah, itu ya. Kalau tasaulun nanti ini keadaan kedua. Keadaan kedua, besar keadaan kedua. Idza kanatil hamzatu madmumatan. Idza kanatil hamzatu madmumatan. Qablaha madha? Qablaha wawun aidan. Tamam Ustaz ya? Sebelumnya waw. Ini keadaan kedua. Idza kanatil hamzatu madmumatan qablaha waw. Qablaha apa Ustaz? Waw. Misal kita bilang wudu'uka. Gimana kita nulis wudu'uka? Wudu'uka. Ya sudah, hamzahnya ditulis di atas satar, tanpa kursi. Tamam Ustaz? Ngambang dia. Wudu'uka. Nah, kalau tasaul tadi salah nih ya. Tasaul itu macam tafaul. Kalau itu hamzahnya, hamzah madmumahnya ditulis di atas apa? Wow, karena sakin mu'talnya apa? Alif. Itu kan yang beliau sebutkan ausa'idu tafaulan. Itu ingin mengisyaratkan bahwa meskipun sakin sebelumnya itu goiru sahih tapi mu'tal, tapi mu'talnya dengan alif tetap alal qaidah. Artinya tetap ditulis di atas wow. Nah, ini untuk dua keadaan kapan hamzah mutawassithah itu ditulis tanpa kursi dengan ditambahkan dua keadaan yang sebelumnya. Jadi ini berkaitan dengan mad. Apakah itu setelahnya, apakah itu sebelumnya. Di setengah bait yang pertama, idza kanal madnya itu setelahnya, setelah hamzah mutawassithah. Kalau di setengah bait kedua itu apa? Ketika madnya sebelum hamzah mutawassithah dengan dua keadaannya masing-masing. Kemudian saat di dua bait selanjutnya, beliau ingin menyebutkan penulisan hamzah di akhir kata. Ini yang kita sebut dengan al-hamzatul akhirah atau al-hamzatu al-mutatarrifah. Nah, beliau sebutkan di dua bait, qala rahimallahu taala wal hamzu fil akhiri hatmanir sumi mujanisan harakatal muqaddami wahdib idza min ba'di sakinin tural khulfu fil manqusi an qad nukira. Nah, ini saat di dua bait ini khulasahnya seperti ini saat. Jadi hamzah mutatarrifah atau hamzah akhirah ini terkait penulisannya, pokoknya fokus kepada keadaan huruf sebelum hamzah. Tamam Ustaz? Fokusnya kepada huruf sebelum hamzah. Jadi kita bagi keadaannya seperti ini. Idza kana ma qablal hamzatil akhirah itu sakinan. Ini sakinannya mau dia sakin sahih ataupun sakin mu'tal. Ini keadaan pertama. Kisim pertama, idza kana ma qablal hamzatil mutatarrifati sakinan. Sakinan mutlaqan. Ini sakinan mutlaqan artinya apa? Imma sahihan ataupun mu'tallan. Maka kita sebutkan apa kaidahnya? Tursamu al-hamzatu ala satri. Tursamu al-hamzatu apa Ustaz? Ala satr. Misal contohnya apa Ustaz? Juz'un misalkan. Juz'un ini contoh yang sakin sebelumnya sakin sahih. Juz'un. Gimana misalnya antum tulis juz'un? Ya sudah ditulis di atas satar bidunil kursi. Tamam? Atau misalkan sakin sahih apa maun, sakin mu'tal maksudnya. Maun jaa. Nah, kita tulis gimana hamzahnya? Hamzahnya ditulis apa? Ditulis di atas satar. Artinya bidunil kursi. Artinya idza kana ma qablal hamzatil mutatarrifati sakinan sakinan mutlaqan. Sawaun kana sakinan sahihan au sakinan mu'tallan. Ini tursamul hamzatu ala satr. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, idza kana ma qablal hamzati mutaharrikan. Idza kana apa Ustaz? Idza kana ma qablal hamzatil mutatarrifati mutaharrikan. Ini antum tambahkan Ustaz. Mutaharrikan ghaira al-wawil musyaddadah. Ghaira al-wawi al-musyaddadah. Jadi apabila huruf yang sebelum hamzah yang di akhir tadi itu berharokat, tapi apa? Kecuali apa? Selain wawun musyaddadah. Karena nanti saat itu kalau misalkan ya yang namanya hamzah mutatarrifah sebelumnya ada huruf berharokat, tapi yang berharokat itu wawun musyaddadah, waw yang bertasydid, maka hukumnya sama seperti sakin. Maka hukumnya sama seperti apa? Yang sakin. Apa maksudnya? Tursamu ala satri bidunil kursi. Tamam Ustaz ya? Bidunil kursi. Nah,
Ini kita keluarkan. Biar apa? Yang penting apa? Sebelumnya berharokat, bukan wawun musyaddadah. Berarti ya selain itu, maka kaidahnya gimana penulisan hamzahnya? Tursamul hamzatu ala harfin mujanisin li harokati ma qablaha. Maka hamzahnya dituliskan di atas huruf yang sejenis dengan harokat sebelumnya tadi. Kan sebelumnya berharokat, yang selain wawun musyaddadah tadi. Apa harokatnya? Kalau harokatnya fathah, alif yang akhir tadi ditulis di atas alif. Contohnya apa saat? Nasya'a. Sebelumnya maftuh, maka alif mutaakhirah atau alif hamzah mutatarifah atau hamzah akhirahnya ditulis di atas alif. Atau misalkan sebelumnya madmum, maka dia ditulis di atas waw. Misalkan apa? Tabatuun misalkan. Tabatuun. Gimana kita tulis hamzahnya? Di atas waw. Kenapa? Karena sebelum hamzah mutatarifah atau hamzah akhirahnya itu apa? Itu huruf yang dia berdhammah. Atau misalkan kalau sebelumnya maksur, maka hamzahnya ditulis di atas ya. Macam apa? Syatiun misalkan. Syatiun. Ya sudah, hamzahnya ditulis di atas apa? Ditulis di atas ya. Ini dua keadaan di penulisan hamzah mutatarifah yang beliau sebutkan di dua bait. Apa kata beliau tadi? Kita ulangi. Wal hamzu fil akhiri al hamzah fi akhiril kalimah hatman wujuban ursumi ursum hatman wajib dia ditulis bagaimana? Mujanisan harakatal muqaddami. Nah, ini kondisinya kapan saat? Ini kondisi yang kedua. Idza kana ma qabl hamzatinya apa? Mutahar rikat. Maka kata beliau wajib dituliskan sesuai dengan harokat yang sebelumnya, al-muqaddami yang terdahulu sebelumnya, huruf sebelumnya. Ya kalau misalkan tadi maftuh maka ditulis di atas alif, kalau matmum ditulis di atas waw, kalau maksur ditulis di atas ya. Ini kita bilang ada pengecualiannya. Illa idza kana al-mutaharriku wawan musyaddadah. Jadi ketika beliau menyebutkan mujanisan harakatal muqaddami illa idza kana al-mutaharriku illa idza kana dzakal mutaharriku itu wawan musyaddadah, maka dia seperti hukum sakin. Artinya tursamul hamzatul mutatarifahnya ala satr bidunil kursi. Tamam Ustaz ya, ini untuk keadaan yang pertama di penulisan hamzah mutatarifah. Nah, selanjutnya disebutkan wahdhif. Wahdhif apa? Wahdhif al-kursi, artinya ditulis tanpa penyangga. Idza mimba disakinin turo itu tujad. Apabila hamzah mutatarifahnya tadi didapatin setelah sakin. Artinya kalau sebelum hamzah mutatarifahnya sakin. Kita bilang saat mimba disakinin ini mutlaqon. Mimba disakinin apa saat mutlaqon. Tura turul hamzah. Tamam saat. Nah, ini untuk keadaan kedua. Kuis. Ini kita bilang sakinnya apa saat? Mutlaqon sawaun kana sahihan au mu'tallan. Ini tanpa perlu kita bedakan sebagaimana di hamzah mutawassithah. Wal khulfu fil mangkusi an qad nukira. Nah, di setengah bait terakhir ini di penulisan hamzah beliau ingin menyebutkan ada khilaf di mana? Di hamzah di akhiran mangkus ketika dia dalam keadaan nakirah. Nah, apa itu isim mangkus? Isim mangkus itu apa? Kita bilang al ismul mangkus itu apa? Al ismu al mu'rab alladzi akhiruhu yaun lazimah. Ketika disebutkan al ismul mu'rab ini ingin mengeluarkan alladzi. Kenapa? Karena alladzi meskipun akhirannya yaun lazimah tapi dia isim mabni. Terus ketika disebutkan alladzi akhiruhu yaun lazimah, ini ingin mengeluarkan apa? Jam'ul mudzakkaris salim dalam keadaan majrur ataupun juga mansub, dan ketika itu dia diidhofahkan. Nah, jam'ul mudzakkaris salim ini kan kalau dia mansub sama majrur ini kan dia apa? Dengan ya. Nah, ketika diidhofahkan kan nunnya apa? Nunnya itu dihapuskan sehingga ya ada isim akhirannya ya, tapi ini ya-nya ghairula lazimah. Karena kalau dia dirafa'kan, ya-nya berubah menjadi apa? Menjadi waw. Karena kan jamak mudzakkar salim itu apa? Marfu'nya dengan waw, mansub dan majrurnya dengan apa saat? Dengan ya. Ya ala kulli hal, al-ismul mangkus wal ismul mu'rab alladzi akhiruhu yaun lazimatun dengan ihtirasnya yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, ini apa yang ingin beliau sebutkan? Apa kaitannya dengan penulisan hamzah? Nah, isim mangkus itu saat kalau misalkan sebelum ya yang dia merupakan apa? Huruf terakhirnya, artinya yaitu sebagai ainul fi'linya. Nah, yang menjadi ainul fi'linya itu hamzah.
Nah, kalau isim mangkus ini Zat, dalam keadaan tidak tersisipkan alif lam, kan berarti dia apa? Ditanwinkan. Nah, tanwinnya nanti kan menyebabkan ada penghapusan apa Zat? Ya, liltiqa isa sakinain. Nah, kalau ya-nya dihapus sebelumnya hamzah, berarti nanti hamzahnya yang aslinya mutawassithah menjadi mutator rifah. Nah, ini hamzah yang asalnya mutawassithah. Karena ada penghapusan sebelum apa? Karena ada penghapusan huruf pada kalimat yang dia itu huruf terakhir, sehingga hamzah mutawassithah yang berada sebelumnya shara mutator rifah, dia menjadi di akhir. Nah, ini penulisannya nanti bagaimana? Ini sebenarnya nggak hanya terjadi di mangkus ya, tapi ya khilafnya itu ada di mangkus. Juga kita dapatin di mudhari misalkan. Di mudhari yang dia mahmuzul ain. Dari fi'il yang dia mahmuzul ain. Contoh saat na'a. Mahmuzul ain juga nanti dia mu'talul lam ya. Misal na'a. Coba antum sebutkan mudhari'nya. Na'a apa? Yan'a. Kalau kita jazmkan gimana? Lam yan a kan dihapus. Itu kan yang namanya fi'lun mudhari mu'talul akhir majzumnya dengan apa? Majzumnya dengan harfu harfil illah, dihapus harful illahnya. Lah, hamzahnya itu kan aslinya apa? Mutawassithah. Maka sebelum dia kemasukan jazim, yan a gimana kita tulis? Di atas alif. Karena sesuai dengan kaidah hamzah mutawassithah, dia maftuhah sebelumnya sakit. Maka dia ditulis di atas alif tawilah panjang. Nah, kalau sudah dijazmkan, berarti dengan menghapus harful illah, hamzah yang aslinya mutawassithah menjadi mutatarifah. Nah, ini nulisnya bagaimana? Maka diikutkan hukum hamzah mutatarifah. Tapi di mangkus ini ada khilaf. Apakah nanti dia ditulis sesuai dengan kaidah hamzah mutatarifah? Berarti kan nanti ditulis tanpa kursi, karena sebelumnya apa? Sakin. Tamam Said? Apa kalau disebutkan contohnya di kitab itu apa? Ar-ra'i. Apa? Ar-ra'i. Ar-ra'i. Aslinya kan ya kalau ar-ra'i ya nanti dengan ya kan hamzahnya hamzah mutawassithah. Kita nakirahkan lah, artinya tidak kita sibukkan alif lam. Ra'in. Itu gimana nulisnya? Ini ada khilaf katanya. Wal khulfu wal khilafu fil mangkus. Jadi antum kasih catatan fil mangkus apa? Fil mangkus alladzi kana qabla ya'i hamzah. Ini di mangkus yang sebelum ya yang dia huruf terakhir itu sebelumnya hamzah, sehingga nanti kalau yang mangkus tadi dinakirahkan kan nanti nakirahnya dengan menghapus ya-nya. Kenapa ya-nya dihapus? Liltiqa isa sakinin. Nah, hamzahnya tadi sharat mutatarifah. Nah, nanti penulisannya ditatbikkan kaidah hamzah mutatarifah atau dituliskan keadaan sebelumnya. Keadaan sebelumnya gimana? Ar-ra'i. Kalau misalkan dia ma'rifah, ar-ra'i kan dia ditulis di atas ya, ini khilafnya itu di sini. Apakah nanti dia ditulis tanpa penyangga atau dikasih penyangganya? Biktibar ya keadaannya bahwa dia sebagai hamzah mutawassithah, setelahnya ada ya yang dihapus dan masih dianggap sebagai bagian dari kata. Nah, ini maksud dari perkataan Syekh wal khulfu fil mangkusi an qad nukira. Ada khilaf di penulisan mangkus yang sebelum ya-nya itu ada hamzah. Nah, apabila dinakirahkan. Nah, itu terkait penulisan hamzah yang sebelum ya-nya tadi yang dia menjadi hamzah mutatarifah bagaimana? Apakah ditadbikkan kaidah hamzah mutatarifah atau dia tetap ditulis dengan penyangga awalnya? Ini untuk pertemuan kita. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.